Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardadihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Yang lalu sudah kita bahas sampai halaman 81. Berarti kita sudah membahas seluruhnya sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul alaihimussalatu wassalam yang semuanya terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Lalu musannif melanjutkan faqad bana laka tadhammana kalimatai asyhadati ma'a qillati hurufiha li jami'i ma yajibu ala mukallafin ma'rifatuhu min aqaidil iman fi haqqi ta'ala wa fi haqqi rasul alaihimu salatu wassalam. Maka dalam pembicaraan ini telah sangat jelas
bagi kalian. Artinya jelas itu semua sudah dibicarakan terperinci satu per satu. Dari sifat wujud, sifat qidam sampai 20 sifat Allah yang wajib. Terus dari mulai Adam, kemudian hudus, terus fana, sampai 20 sifat yang mustahil. Kemudian ditambah lagi perkara jaiz, itu bagi haknya Allah. Lalu dibicarakan pula wajibnya sidik, tabligh, amanah, fatonah. Terus mustahilnya kidib, hianat, kitman, baladah. Terus dibicarakan pula sifat-sifat jaiz para rasul, yaitu bersifat kemanusiaan. Maka jelas sungguhnya semua yang telah kita bicarakan itu, yang jumlahnya 64 itu, semua adalah terkumpul di dalam maknanya 2 kalimat syahadat. Itulah pondasi agama Islam. Artinya orang yang beragama dengan pondasi ini dia mendasari agamanya. Kan dasarnya agama itu mengenal Allah dan mengenal Rasul. Pokok dasarnya kan itu. Kalau nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, mau beragama dari mana? Orang bisa beragama karena kenal Allah dan kenal Rasul. Allah yang ngasih perintah, Rasul yang bawa perintahnya. Kalau nggak kenal Allah, nggak kenal Rasul, terus beragamanya bagaimana? Jadi ini dasarnya agama 2 ini. Maka semua yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para Rasul, semuanya terkumpul, tersimpan di dalam 2 kalimat syahadat. Maka dari itu 2 kalimat syahadat adalah tanda atau petunjuk adanya iman yang menetap di dalam hatinya para orang-orang ahli zikir. Tanda orang yang biasa berzikir mengingat Allah, ketika dia senang selalu berzikir dengan 2 kalimat syahadat, maka itu tanda bahwa di dalam hatinya tersimpan iman kepada Allah dan kepada para Rasul. Ini tanda maksudnya. Bungkus itu tanda di dalamnya ada isinya. Masa ada bungkusnya tapi nggak ada isinya? Ya boleh aja. Tapi yang umum ini sebagai tandanya. Ya boleh aja bungkusnya Samsu, dalamnya luarnya plat kuning, dalamnya plat merah. Wah, boleh aja, penipuan maksudnya. Luarnya kaleng kongguan, dalamnya rengginang, kan boleh aja. Tapi biasanya bungkus itu jadi alamat isinya gitu. Kalau bungkusnya kongguan ya dalamnya biskuit gitu. Masa bungkusnya kaleng dalamnya rengginang kan. Ya boleh aja luarnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi hatinya munafik, kan boleh aja. Dan itu terjadi di Madinah. Ada orang-orang yang munafikin, yang zahirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi hatinya mengingkari
Allah dan mengingkari para rasul. Tapi itu kan terjadi untuk segelintir orang. Yang umum, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu jadi tanda di dalam hatinya tersimpan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang-orang ahli zikir maksudnya. Orang yang ahli mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir itu apa artinya? Zikir itu banyak menyebut dan mengingat. Zikir terus sebut namanya dan diingat gitu loh. Lah kalau nggak pernah ngingat gimana mau disebut zikir? Jadi orang-orang yang ahli mengingat Allah, bagaimana dia mau ingat Allah? Dia mau ingat Allah cukup dengan 2 kalimat syahadat gitu loh. Maka dia akan ingat Allah dengan jelas. Kenapa? Karena semua yang berkaitan dengan sifat-sifat pokoknya Allah terkandung di dalam 2 kalimat syahadat. Maka dengan mengucapkan 2 kalimat itu, dia akan mudah mengingat Allah. Gitu maksudnya. Dia akan ingat istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaih. Dia adalah Allah, zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Ingat tuh. Terus ingat pula yang menunjukkan Allah itu maha kaya apa? Oh ingat Jud dan Bako sampai. Yang menunjukkan Allah dibutuhkan oleh segalanya apa? Oh daniyah, kudrat, irodat. Itu ingat. Jadi bagi orang-orang yang ahli mengingat Allah, ini adalah jalan yang Allah kasih kita mudah gitu loh. Allah mudahkan kita untuk mengingat Allah. Dengan kalimat yang sedikit, semua yang kita pelajari dalam kitab ini termuat di dalamnya. Kok kalimatnya sedikit? Bahkan sedikit, cuman berapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita mau ucapkan cuman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu isinya cuma berapa? 7 kata. Hah? Berapa? 7 kata la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Berapa? 7 kata. Dengan 7 kata kamu bisa mengingat 64 akidah. Itu kan dimudahkan sekali gitu loh. Nggak usah banyak-banyak kata yang kamu ucapkan, tapi kamu bisa mengingat seluruh hak-haknya Allah dan seluruh hak-haknya para rasul. Ini menunjukkan sesuatu yang bagi kita adalah jalan yang dimudahkan oleh Allah. Maka ini menjadi alamat orang yang senang mengingat Allah, orang yang demen mengingat Allah akan mengulang-ulang kalimat ini. Karena dengan kalimat yang sedikit kita bisa mengetahui, kita bisa mengingat sesuatu yang banyak yang berkaitan tentang Allah dan Rasulnya. Lah kalau kamu bacanya Quran gimana? Ya Quran kan 30 juz. Semuanya mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kamu mau baca 30 juz ya lama. Hah? Nanti kalau hatam Quran berapa hari kira-kira sekali hataman? 10 tahun. Lama amat.
Saya mau hafalnya sebulan, Beb. Hatam sebulan, tapi Ramadan doang, Beb. Kalau selain Ramadan nggak pernah hatam. Berarti untuk bisa mengingat hak-haknya Allah kan susah. Kalau lewat Al-Quran perlu berapa lama kamu bacanya? Untuk ingat hak-haknya Allah melalui Asmaul Husna panjang lagi. Harus mengingat 99 nama-nama Allah. Itu pun nggak bisa dipakai untuk apa? Mengingat Allah. Tapi hanya bisa dipakai untuk menyebut Allah, memanggil Allah, mengundang Allah. Kita undang dengan nama-nama tersebut. Yang diingat apa? Yang diingat ya sifat-sifatnya Allah. Nah, semua sifat-sifat itu sudah tercakup, terkandung, termuat di dalam 7 kata. Indahnya luar biasa. Cuman 7 kata. Mau dikatakan orang yang bisa senantiasa mengulang-ulang 7 kata ini akan dibebaskan oleh Allah dari 7 pintu api neraka. Di 7 kata ini kalau kamu sampai pahami, kamu ulang-ulang, bisa mengingatkan kamu kepada Allah, membebaskan kamu dari 7 pintu api neraka. Siapa yang sampai mati bawa kata-kata ini, kamu akan terbebas dari neraka yang selama-lamanya. Gak ada orang masuk neraka bawa kalimat ini, gak ada. Nerakanya orang kafir gak ada. Semua diselamatkan oleh Allah. 7 kata. Kalau hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 24. Katanya ada 7, hurufnya ada 24. Dalam sehari kita isinya berapa jam? 24 jam. Maka dikatakan 24 kata itu menjadi tebusan untuk dosa-dosa kita dalam 1 hari. Siapa yang mengucapkan kalimat ini dengan menghadirkan makna dalam hatinya, mengingat sifat-sifat Allah, akan diampuni dosanya 1 hari tersebut walaupun penuh dosanya. Ini keuntungannya membaca 2 kalimat syahadat. Jadi kata-katanya ada 7 kata, hurufnya ada 24 huruf. Kan sedikit sekali. 24 huruf bisa mengingatkan kita pada semua sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Mengingatkan kita pada sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang jaiz. Ini sudah sangat istimewa. Maka dari itu 2 kalimat syahadat adalah tanda atau petunjuk adanya iman yang menetap di dalam hatinya para ahli zikir. Nah, kalau orang munafik kenapa? Orang munafik gak senang mengulang-ulang kalimat itu, karena dia gak senang dengan mengingat isinya. Menuhankan Allah, mengakui kenabian Nabi Muhammad, dia gak senang mengingat itu. Maka orang-orang munafik gak akan mengulang-ulang kalimat tersebut. Tapi orang-orang ahli iman akan senang mengulang-ulang kalimat tersebut karena dia senang untuk mengingat Allah dan mengingat para rasul. Asal menyebutkan kalimat tersebut hatinya tenang. Kenapa? Ingat Allah, ingat Rasul. Dalam keadaan susah nyebut kalimat itu hatinya adem, hatinya tentram. Maka dikatakan ala
Bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Lah, zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, apa yang harus diingat? Ya ini. Maka ini adalah sesuatu yang menenangkan hati kita, menenteramkan hati kita. Jadi para ahli zikir itu bisa diketahui di dalamnya itu ada tersimpan iman kalau dia senantiasa mengulang-ulang kalimat tersebut. Itu alamatnya, gitu loh. Tanda bagi kita yang melihat orang tersebut. Dan tidak diterima ucapannya orang yang mengaku iman dan Islam kecuali telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba ya? Tidak diterima iman Islamnya seseorang kecuali telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keselamatan seseorang digantungkan pada 7 kata. Kalau kamu mengucapkan 7 kata ini, kamu selamat. Kalau kamu nggak mengucapkan 7 kata ini, kamu nggak selamat. Pintu surga kita, pintu surga digantungkan pada 7 kata ini. Siapa yang mengucapkan 7 kata ini akan bisa masuk pintu surganya Allah. Yang tidak mengucapkan ini tidak akan bisa masuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Digantungkan juga. Selamatnya kita, masuknya kita ke surga, keamanan kita nanti di akhirat itu akan terjadi semua kalau kita mengucapkan kalimat ini. Kalau enggak bagaimana? Enggak ada keselamatan, enggak ada pintu surga, enggak ada keamanan nanti di akhirat. Ini yang harus kita camkan ini. Maka orang mukmin bahagia diberi oleh Allah hadiah 2 kalimat syahadat yang kata-katanya sedikit, kata-katanya ringkas, tapi memuat semua akidah tentang Allah dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka akan datang nanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang hamba-hamba itu senantiasa mendekat kepada Allah, takarrub kepada Allah, mengingat kepada Allah. Allah akan datangkan pertolongan kepada mereka, pertolongan yang sempurna, pertolongan yang tidak disangka-sangka, pertolongan yang menggembirakan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau hati kita senantiasa nyender gantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang mengamankan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada saya kecuali Allah. Ini orang-orang yang hatinya bisa terikat demikian, maka Allah akan dekatkan dirinya dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang ini akan senantiasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ini akan senang kalau berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena Allah senantiasa ada di hatinya. Diingat terus, digantungi terus, disandarin terus, nggak pernah nyandar sama selainnya Allah. Lah, kalau hati kita nggak demikian bagaimana? Ya pasti akan sebaliknya bergantung kepada selain Allah.
bersandar pada selain Allah, berharap pada selain Allah. Kenapa? Di hatinya nggak terisi akidah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hatinya nggak terisi sifat-sifat tentang Allah dan para rasulnya, hingga di hatinya yang terisi apa? Makhluk, yang diharapkan makhluk, yang dicintai makhluk, yang diingat makhluk, begitu. Makanya seringkali kita itu ngeluh. Kita sering ngeluh nggak? Kita sering ngeluh apa enggak? Caranya ngeluh gimana? Kita kalau ngeluh gimana? Kalau ngeluh apa? Curhat. Orang curhat itu ngapain? Ngeluh. Iya. Apalagi ngeluhnya di Facebook. Ya, apa ngeluhnya? Kerjaan sepi. Ini ngapain itu? Ngeluh. Biar apa coba? Biar ada orang yang simpati sama dia. Harapannya kan begitu. Kenapa bro? Sepi kerjaan. Lu nggak ada kerjaan dong. Lu kerja sama gua ada. Nah itu harapannya begitu. Ada yang yang simpati terus datang ngasih berarti di hatinya mengharapkan manusia datang menolong. Itu sebabnya orang ngeluh begitu pasti. Kalau di hati kamu hanya ada Allah, kamu nggak akan ngeluh nggak? Karena kamu tahu yang nolong saya hanya Allah. Nggak pernah di media sosial kirim gambar status nangis, gambar lapar, gambar macam-macam lah yang isinya ingin mendapatkan simpati dari manusia. Itu pasti. Kalau di hati kita nggak bergantung kepada Allah, pasti bergantung pada selainnya Allah. Lah alamatnya orang bergantung sama selainnya Allah apa? Seneng curhat sama manusia. Curhat itu apa sih? Ngeluh, gitu aja gampangnya. Orang yang sudah nggak pernah ngeluh, ini hatinya terikat, hatinya bersandar kepada Allah. Makanya semakin hebat orang itu, alamatnya apa? Semakin dia nggak pernah ngeluh sama manusia. Semakin jeleknya manusia bagaimana? Semakin banyak dia ngeluh kepada manusia. Semakin banyak dia minta simpati manusia, maka semakin jelek seseorang. Kenapa? Berarti semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin jauh dia dari mengharapkan pertolongannya Allah. Yang diharapkan hanya pertolongannya manusia, pertolongannya makhluk, pertolongannya seseorang. Itu alamat. Makanya dengan makna-makna yang kita kaji ini, kita diajak oleh musonif jangan gantung sama selain Allah. Hanya gantung kepada Allah. Nanti akan datang pertolongan yang sempurna. Jangan ragu sama Allah. Ya repot kalau kamu ragu sama Allah. Sejagat raya ini bergantung kepada Allah, kamu ragu sama pertolongannya, ya kan repot. Kenapa? Menunjukkan hati kamu nggak terkait kepada Allah. Hati kamu nggak berhubungan sama Allah. Hati kamu nggak connect sama Allah, enggak. Kalau hati kamu connect sama Allah, hilang tuh yang namanya ngeluh-ngeluh, hilang. Nah kalau orang utang itu ngeluh nggak, Bib? Orang utang bukan ngeluh. Orang utang itu ya utang. Lo punya duit nggak, perlu gue pakai dulu dah, ntar gue ganti. Itu bukan ngeluh. Ngeluh itu, gue lagi susah nih, kerjaan lagi sepi, rezeki gue seret, nggak tahu dah mau gimana, gue bingung. Nah, itu ngeluh namanya, bingung. Kayak nggak punya Tuhan loh.
Orang ngeluh sama orang itu kalau di dalam bahasanya para wali-wali, para orang soleh, sama aja lagi ngomongin Allah, lagi menjelek-jelekan Allah. Itu orang ngeluh itu begitu. Kayak kamu lagi curhat sama kawan kamu, ngeluh, menceritakan sikapnya orang tua kamu, berarti kamu sama aja lagi jelek-jelekin orang tua kamu. Hari ini gua mah dapat duit ongkos sekolah cuman gope. Tahu bapak gua gimana sih? Masa orang berangkat sekolah dikasih cuman goceng? Mana cukup naik ongkos berapa? Itu berarti lagi jelek-jelekin bapaknya gitu loh. Dia nggak sadar, dianggap kan saya lagi curhat. Itu curhat kamu itu lagi ngomong bapak gua hari ini nggak beres gitu, sama aja begitu gitu loh. Ente curhat sama orang, hari ini mah apes, rezeki nggak dapet, gua udah ngocek seharian nggak dapet, bini marah-marah, anak gua sakit lah, gimana sih hari ini nasibnya, sama aja Tuhan nggak beres ngaturnya nih gitu loh. Itu sama aja begitu. Tapi nggak sadar, dianggap itu omongan biasa, dianggap kata-kata biasa. Padahal lagi jelek-jelekin Allah, lagi menganggap ini keputusan Allah hari ini nggak beres. Nah, kalau kemarin beres tuh, wah rezeki lagi lancar, anak gua sehat, gua ngojek keluar dapet. Kemarin mah beres, hari ini nih dia nggak tahu apa yang Allah jadikan itu pasti mengandung nilai hikmah. Apa hikmahnya nggak ngerti. Nah kalau nggak ngerti ya jangan diputuskan kalau itu membawa kejelekan, karena setiap yang Allah jadikan pasti ada nilai baiknya. Hanya kadang kita nggak ngerti apa sih nilai baiknya, apa sih keuntungannya, apa sih manfaatnya. Tapi ini berkait kepada seseorang yang senantiasa hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan Allah datangkan nanti pertolongan-pertolongan yang cepat, yang enggak disangka-sangka, yang di luar perhitungan kita, kalau hati kita hanya terikat bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini latihan namanya. Coba buang di hati kita satu persatu yang selainnya Allah. Kenapa? Semua yang selain Allah itu nggak bisa nolong kita, nggak bisa. Karena yang selain Allah itu juga butuh ditolong sama Allah. Semua yang selain Allah itu punya masalah. Bukan hanya kamu yang punya masalah. Kalau kamu minta tolong sama orang, gua lagi punya masalah, lu minta tolong. Orang yang mau kamu mintai tolong juga lagi punya masalah. Jadi kalau ada orang lagi kejepit, kamu juga kejepit, terus minta tolong, bro, tolong angkatin batu gua dong bro. Kata dia, gua aja ada batunya, so ngangkatin batu, lo gimana sih? Gitu loh, masing-masing juga dijepit. Hingga yang mau kita gantungin siapa? Ya pertolongannya Allah. Yang hanya bisa menolong, membebaskan itu semua hanya Allah. Hingga hatinya nggak terikat pada selain, karena tahu selainnya Allah juga lemah, selainnya Allah punya masalah, selainnya Allah terikat pula pada hal-hal yang sulit. Gimana orang yang sedang sulit mau kita mintain tolong bebasin kesulitan kita, paling tos doang, tos aja lah bro, sama-sama sulitnya. Jadi ini alamatnya di sini. Jadi alamatnya para wali-wali, yang dikatakan oleh para ulama itu apa? Para wali itu alamatnya bagaimana?
Dohirnya mereka melakukan syariah, dohirnya nggak pernah maksiat, dohirnya nggak ada maksiat, nggak ada, isinya taat aja, sunnah wajib, sunnah wajib, dohirnya nih sholat, puasa, zikir, bergaul masyarakat, menasehati orang, kasih pertolongan orang, kumpul sama orang, ngasih pendapat sama orang, dohirnya. Batinnya senantiasa bergembira memandang Allah, itu batinnya begitu. Maka alamatnya ini, alamatnya orang yang di dalamnya itu tersimpan pengetahuan apa? Senantiasa di lisannya mengucapkan nama Allah, mengingat Allah, gitu loh. Itu jadi alamat bagi orang-orang yang senantiasa di dalam lisannya mengingat Allah. Tapi ada yang enggak loh Bib, yaitu istimewa. Ada orang-orang yang kalau melek nih, mulutnya diem, enggak zikir apa-apa. Begitu dia tidur merem, wah mulutnya ramai, la ilaha illallah, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad, Allah. Ramai mulutnya. Kenapa? Enggak terkendali, coba. Saking penuhnya yang di sini, begitu merem keluar semua. Waktu dia melek, terjaga ditahan, enggak sampai dikeluarkan. Di dalam hatinya bunyi terus Allah, 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 Allah. Hatinya bunyi terus tuh. Tiap nafasnya narik Allah, turun Allah, narik Allah, turun Allah, 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 Allah. Orang nggak tahu. Begitu dia tidur, tahu. Oh, kalau kita kan enggak. Kalau melek cerewet luar biasa, cerita dunia. Pas giliran tidur merem, ngimpinya nomor keluar 32, 23, urusan nggak jelas semua, zahirnya nggak jelas, batinnya nggak jelas. Itu alamatnya di situ gitu loh. Nah kita ini pengen punya alamat yang baik. Yang dicari itu cuma alamat. Kamu nggak bisa mastiin, nggak bisa pasti masuk surga. Alamatnya doang yang kita pengen punya. Kalau kita sudah punya alamatnya orang ahli surga, ya sudah aman. Harapannya apa? Betul-betul bisa masuk surga. Kenapa? Sudah punya alamatnya. Mendung, alamatnya apa? Hujan. Kan sudah alamatnya. Lah kalau mendung pasti hujan nggak Bib? Ya kalau mendung itu ya sering kali hujan. Kalau ada mendung kok nggak hujan ya itu di antara 100 mendung sekali ada mendung nggak hujan. Tapi rata-rata kalau mendung ya hujan. Kenapa? Itu alamat yang Allah ciptakan gitu loh. Allah yang bikin alamat itu Allah, bukan mendung itu terjadi sendiri menjadikan alamat hujan. Bukan, Allah yang bikin mendung jadi alamat hujan. Perempuan kalau perutnya gede tandanya apa? Hamil. Nah kalau bapak-bapak perutnya gede tandanya apa? Kata orang, kalau orang kaya sama bos-bos mah alamatnya tandanya perutnya gede, Beb. Buncit perutnya, Beb. Kalau perempuan perutnya gede alamatnya apa? Hamil. Itu alamat. Pasti enggak Beb kalau perutnya gede hamil? Belum tentu. Kadang juga busungan ya. Kadang adalah lama enggak kentut, perutnya gede. Tapi ya yang Allah jadikan kalau orang perutnya gede itu rata-rata alamatnya hamil sebagai perempuan. Lah kita begitu.
Alamatnya orang yang iman kepada Allah bagaimana? Alamatnya orang yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah, tertancap akidah kepada Allah, lisannya senantiasa mengucapkan 7 kata ini. Diulang-ulang, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu diulang-ulang. Kenapa? Dengan mengucapkan kalimat itu teringat kita semua pada hak-haknya Allah, hak-haknya para rasul, sehingga tambah iman kita, tambah mantap hati kita. Sami'na ya Allah, sami'na ya Rasulullah, saya iman, saya membenarkan Engkau ya Rasulullah. Terus begitu, hingga kemantapan di hatinya tambah. Makanya dalam hadis apa? Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan berzikir la ilaha illallah. Ulang lagi imannya, tambah lagi, ulang lagi imannya, baru lagi imannya, baru lagi, terus begitu. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Ya, jadi kita jelas ini adalah akhir pembahasan kita, bahwa seluruh yang sudah kita bahas semuanya terkumpul di dalam 2 kalimat syahadat. Dan 2 kalimat syahadat ini menjadi tanda, alamat di dalam hatinya seseorang tertancap akidah tentang Allah dan tentang Rasulullah. Bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa mengulang-ulang menyebut 2 kalimat tersebut. Nah, bagi yang nggak pernah ngucapin gimana? Ya nggak ada alamatnya, gitu loh. Bukan nggak ada isinya, bukan, nggak kelihatan alamatnya, gitu loh maksudnya. Ada orang yang kadang suka pamer doang, depannya orang. Nggak apa-apa, namanya bagus, menampakkan, gitu loh. Tahu menampakkannya itu mau dipuji orang, tahu menampakkannya mau pamer, menampakkannya mau cari keridhaannya Allah. Tinggal niat di dalam hatinya. Kalau niatnya karena Allah, ya dapat pahala. Kok niatnya karena manusia, ya dapat, ya tujuannya dipuji manusia, nggak dapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita menjadi orang yang melakukan sesuatu punya tujuan yang baik, punya niat yang baik. Ya, jadi kita diwasiatkan, diamanatkan, diberikan petunjuk. Ini loh, setelah kamu menjadi ahli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan kalimat tersebut. Agar apa? Kalimat tersebut sampai mendarah daging dengan diri kita. Apa itu mendarah daging? Mendarah daging itu menyatu. Menyatu itu bagaimana? Hah? Mendarah daging. Darah itu digambarkan hati, daging itu digambarkan bibir atau lisan atau lidah. Artinya apa? Kalau bibirnya mengucapkan la ilaha illallah, hatinya connect. Kalau hatinya connect, ingat Allah, bibirnya bunyi, gitu loh. Itu mendarah. Kalau kita kan enggak. Kadang mulut zikir Allah Allah, hatinya ingat utang. Mulutnya zikir Allah Allah, hatinya token listrik belum beli, anak sekolah belum dibayar. Itu mulut kemana, hati kemana? Kemana? Nggak ngerti kemana. Ya, sama begitu. Pas hatinya sedang ingat Allah,
mulutnya ya nggak bunyi apa-apa. Kenapa? Ini belum mendarah daging. Terus gimana? Ulang-ulang terus agar mendarah daging, agar bisa menyatu lisan dan hati kita. Ulang terus. Pagi, sore, malam, sore, pagi, malam terus. Karena hanya dengan mengulang-ulang ini bisa kita satukan pada diri kita. Maknanya sudah kita kaji, pemahamannya sudah ada, tinggal bagaimana memasukkan dalam hati kita. Ulang-ulang, dipraktekin, dijiwai, diresapi, dirasakan kata orang, sampai betul-betul menemukan ruhnya, menemukan hakikatnya gitu loh, menyatu dengan dirinya sendiri. Ya, insyaallah kita lanjutkan yang akan datang, bicara tentang hukum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa hukumnya mengucapkan 2 kalimat tersebut? Nanti kita akan bahas pada perjumpaan kita yang akan datang, insya Allah. Wallahu alam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghfir kulli haubah fastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah أو جراتين أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي wa alihi wa sahbihi dada qasi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.